Sesungguhnya kesabaran ada tiga. Pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Banyak orang menyangka jenis sabar cuma satu, mereka menyangka namanya sabar itu hanyalah ketika ditimpa dengan musibah atau ditimpa dengan ujian yang tidak disukai oleh jiwa. Namun ternyata sabar ada tiga. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar tatkala terkena musibah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya sabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat lebih utama daripada sabar ketika terkena musibah. Kenapa bisa demikian? Karena sabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah sabar al-ikhtiyari, as-sabrul ikhtiyari, itu sabar pilihan. Berbeda dengan ketika sabar terkena musibah, dia adalah sabar al-ittirari, sabar terpaksa. Seorang dalam menjalankan ketaatan dia bisa memilih mau ke masjid atau tidak ke masjid, mau solat atau tidak solat, mau zina atau tidak zina, dia punya pilihan, tinggal dia lakukan atau tidak. Lain halnya dengan sabar ittirari, sabar terpaksa. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, terkena musibah, dia tidak ada pilihan untuk lari dari hal tersebut. Oleh karenanya ketika sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah sabar ikhtiyari, sabar pilihan, dari sisi ini maka dia lebih afdal daripada sabar tatkala terkena musibah, karena itu adalah sabar terpaksa, tidak ada pilihan. Oleh karenanya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh Imratul Aziz untuk diajak berzina dalam kamar yang kosong, yang pintunya semua sudah tertutup, sementara sang wanita menghiasi dirinya dengan secantik-cantiknya dan dia merayu dan menggoda Yusuf. Ini lebih berat sabarnya daripada ketika Nabi Yusuf diuji dengan dilemparkan dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa bisa demikian? Karena ketika dia dilempar dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan dipisahkan dari ayahnya, dia tidak ada pilihan lain. Sabar terpaksa, dia harus sabar. Tetapi ketika dia diuji dengan Imratul Aziz, wanita yang cantik jelita, maka dia sabar pilihan. Dia bisa memilih untuk meninggalkan maksiat tersebut atau memilih berzina, dan dia memilih untuk meninggalkan maksiat tersebut, maka dia pun kabur segera menuju pintu untuk meninggalkan lokasi maksiat tersebut. Demikian juga sabar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah, mendakwahi kaumnya, mendakwahi ayahnya, mendakwahi satu negeri semuanya untuk meninggalkan kesyirikan. Dia bersabar. Demikian juga sabarnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Karena menjalankan perintah, maka ini lebih afdal daripada sabar yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena sabar yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sabar pilihan. Adapun sabar yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah sabar keterpaksaan. Maka ini saya ingin jelaskan bahwasanya jangan kita menyangka bahwa sabar hanyalah ketika terkena ujian dan musibah. Di antara sabar yang agung adalah sabar menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bahkan para ulama mengatakan antara sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal sabar dalam menjalankan ketaatan. Kenapa bisa demikian? Karena tujuan kita diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah. Tujuan utama adalah untuk beribadah. Meninggalkan maksiat adalah penyempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sabarlah untuk menjalankan tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Beribadah kepada Allah. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa'buduhu wastabir li'ibadatih. Hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi dan pencipta apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepada Allah. Wastabir li'ibadatih, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita bersabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar dalam menjalankan ketaatan membutuhkan continue, kesinambungan. Seorang berusaha untuk senantiasa salat 5 waktu di masjid, ini butuh kesabaran. Seorang untuk senantiasa bisa berkesinambungan salat subuh di masjid, ini butuh kesabaran. Seorang untuk senantiasa bisa berinfak, menjalankan ketaatan, membayar zakat, ini semua butuh kesabaran. Apalagi seorang cinta kepada harta sehingga terkadang rasa pelit masuk dalam dirinya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah panggil Jibril
Allah mengatakan, "Ya Jibril, idhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihat surga tersebut. Maka Jibril pun alaihissalam pergi menuju surga. Kemudian dia melihat surga, dia berkata, "Ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Ya Allah, tidak seorang pun dengar tentang surga saking indahnya kecuali akan masuk surga. Kemudian fahaffaha bil makarih. Lalu Allah pun menutupi surga tersebut dengan perkara-perkara yang dibenci. Setelah itu Allah panggil lagi Jibril, "Wahai Jibril, idza fanzur ilaiha." Pergilah kepada surga yang sekarang sudah saya liputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka Jibril berkata, "Tidaklah seorang mendengarnya kecuali tidak akan bisa masuk. Aku khawatir seorang tidak bisa masuk dalam apa? Surga." Kenapa? Karena diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Dan inilah yang dikatakan dalam hadis yang lain, "Huffatil jannatu bil makarih." Bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maksudnya apa? Ketika seorang menjalankan ketaatan, dia harus banyak melawan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsunya. Maka dia harus melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh dirinya dalam menjalankan ketaatan. Dari sini kita tahu bahwasanya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah ibadah yang agung dan pahalanya sangat besar.